warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Ya, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita akan belajar membahas materi-materi dan mengupas tuntas soal-soal prediksi USBN pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf dan prediksi kejadian berdasarkan isi teks. Jenis-jenis paragraf apa saja jenis-jenis paragraf tersebut? Ya, ada 5 jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu paragraf narasi, eksposisi, deskripsi, persuasi, dan argumentasi. Saya akan jelaskan satu persatu ya dari jenis-jenis paragraf tersebut. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi ini adalah cerita tentang suatu hal yang menghadirkan tokoh, urutan peristiwa, dan suasana tertentu. Dan yang kedua adalah eksposisi, dan eksposisi ini adalah uraian tentang suatu hal yang disajikan sesuai dengan fakta tetapi tidak bersifat mempengaruhi. Yang ketiga adalah deskripsi. Deskripsi ini adalah penggambaran suatu objek dengan melibatkan panca indera yang ditulis secara jelas dan mendetail. Dan yang keempat adalah persuasi, adalah karangan untuk meyakinkan pembaca akan suatu hal yang biasanya disertai kata ajakan seperti ayo, mari, laksanakan, atau kata ajakan berpartikal lah. Dan yang terakhir adalah argumentasi. Argumentasi ini adalah karangan yang berisi ide atau gagasan tentang suatu hal dengan disertai alasan kuat untuk meyakinkan pembaca dan kesimpulan pada akhir paragraf. Nah, itulah jenis-jenis paragraf beserta definisinya atau pengertiannya. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana contoh-contoh soal mengenai jenis-jenis paragraf tersebut beserta pembahasannya ya. Nah, kita mulai pada contoh soal yang pertama. Kita langsung ke contoh soal. Kita baca terlebih dahulu perintah soalnya. Soalnya yaitu jenis paragraf tersebut adalah, kita akan baca teksnya. Tugu Katulistiwa terletak di Jalan Katulistiwa, Pontianak Utara. Keberadaan Tugu Katulistiwa ini menjadi tanda bahwa daerah tersebut berada di Katulistiwa. Daerah tersebut pun mendapatkan julukan Lintang 0. Paragraf tersebut termasuk ke dalam paragraf eksposisi karena berisi penjelasan tentang sesuatu hal berdasarkan fakta. Paragraf tersebut berisi penjelasan tentang Tugu Katulistiwa sebagai penanda daerah yang berada di Katulistiwa. Jadi jawaban yang benar ada pada poin B. Next, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 yaitu tentukan jenis paragraf tersebut. Kita sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kita diminta untuk menentukan jenis apa paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Ya. Sebagai siswa, kita memiliki tanggung jawab untuk belajar. Dengan belajar, kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Kita tidak hanya dapat belajar di sekolah, tetapi juga di rumah. Ayo kita tingkatkan tanggung jawab dalam belajar demi masa depan yang cemerlang. Ya. Jadi jenis paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf A argumentasi, B eksposisi, C persuasi, dan D narasi. Nah, jadi di sini jenis paragraf tersebut ini adalah teks persuasi karena berisi ajakan untuk meningkatkan tanggung jawab dalam belajar yang ditandai dengan kata ayo. Ayo kita tingkatkan. Nah, itu merupakan jadi paragraf tersebut merupakan jenis paragraf persuasi. Jadi jawaban yang benar ada pada poin C, yaitu persuasi. Next, kita lanjutkan ke soal nomor 3.
Soal nomor 3 sama ya. Menentukan jenis paragraf. Jenis paragraf tersebut adalah: Tony dan keluarga berlibur ke pantai Tanjung Benoa pada akhir pekan yang lalu. Mereka berangkat menggunakan mobil saat matahari belum terbit. Sesampainya di sana, mereka mengganti pakaian lalu bermain air di tepi pantai. Saat siang hari, mereka mengikuti kegiatan menyelam untuk melihat pemandangan bawah air. Nah, jenis paragraf tersebut adalah A. Argumentasi, B. Eksposisi, C. Persuasi, dan D. Narasi. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D. Narasi. Kenapa narasi? Jadi paragraf ini termasuk ke dalam paragraf narasi karena berisi cerita yang menghadiri tokoh dan rangkaian peristiwanya ya. Nah, di sini yang menghadiri tokoh pada tokoh ini yaitu tokoh Tony yang berlibur ke pantai Tanjung Benoa. Jadi, jawaban yang tepat ada poin D, yaitu jenis teks narasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi D, yaitu prediksi kejadian berdasarkan isi bacaan ya. Jadi, suatu kejadian atau peristiwa dapat menjadi sebab atau akibat terjadinya kejadian lain. Dengan memperhatikan hubungan sebab akibat ini, kita dapat menentukan prediksi kejadian berdasarkan isi teks. Menentukan prediksi kejadian berarti memperkirakan peristiwa yang akan atau mungkin terjadi. Nah, bacalah keseluruhan isi teks dengan seksama untuk mengetahui sebab terjadinya suatu peristiwa. Jadi untuk mengetahui suatu peristiwa yang terjadi di dalam teks, maka kita harus membaca keseluruhan isi dari teks yang dari isi bacaan yang ada di dalam teks, sehingga kita mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi dan apa sebab terjadinya peristiwa tersebut. Iya, baik teman-teman, kita langsung aja ke contoh soal ya. Kita baca perintah soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, hal yang mungkin terjadi jika media air tidak diberikan nutrisi tambahan adalah, nah yang harus kita cari adalah hal yang mungkin terjadi jika media air tidak diberikan nutrisi tambahan. Ya, kita langsung kepada teksnya. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam menggunakan media air yang diberi nutrisi tambahan. Pemberian nutrisi ini berfungsi untuk menambahkan zat hara pada air. Umumnya, zat hara banyak terkandung dalam tanah. Tanaman memerlukan zat hara yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Ya, hal yang mungkin terjadi jika media air tidak diberikan nutrisi tambahan adalah, ya, jawaban yang tepat ada poin B. Dalam teks ini dijelaskan bahwa pemberian nutrisi pada media air hidroponik berfungsi untuk menambahkan zat hara. Jadi, hal yang akan terjadi jika media air ini tidak diberikan nutrisi tambahan adalah tanaman kekurangan zat hara. Jadi, jawaban yang tepat ada poin C, yaitu jawaban yang tepat ada poin B. Pada poin B yaitu tanaman kekurangan zat hara. Jadi hal yang mungkin terjadi jika media air tidak diberikan nutrisi tambahan adalah B. Pada poin B yaitu tanaman kekurangan zat hara. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Baik adik-adik, demikian penjelasan mengenai jenis-jenis paragraf beserta contoh soal dan pembahasannya dan prediksi kejadian berdasarkan isi bacaan ya, yaitu mencari sebab dan akibat dari suatu peristiwa di dalam teks. Nah, selanjutnya silahkan adik-adik jawab beberapa soal yang ada pada slide ini. Silahkan jawab di buku tugas kalian. Sekian, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.